Bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah." Hadisun sahih rawahu Ahmad. Jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kalian, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Sebelum saya mulai menerangkan ini, kita akan baca dulu hadisnya 3 kali agar keberkahan dari hadis ini kita dapatkan insyaallah. Biar semuanya pada dapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mempelajari hadis-hadis beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Hadisun sahih rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Hadisun sahih rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Hadisun sahih rawahu Ahmad. Jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Fatihah bil qabul tawmi kulli sulh ila hadratur rasul bi anna Allah wa anna Allah yarzuquna an-nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma lutfil afiyah wa salahil aqibah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallim jamil anbiya wa mursalin wal kuni ajma'in wa nususan sayyidina muhajirin Muhammad bin Isa fakil muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi sayyidil hayy Abdurrahman Asgaf sayyidil hayy Abdullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud Syekh Bakar bin Salim Sayyid Ratib Abdullah Habib Abdullah bin Ali wal Haddad Ahmad bin Zain Habsyi wa Al Habsyi wa jami' sadatina ali abi alawi ajma'in thumma ila arwahi arbatil aimmatil mujtahidin mughalidin fiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin sadatu sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah keimanan kalian. Akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca ucapan la ilaha illallah. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, iman itu bisa nambah, bisa kurang, bisa lama, bisa baru, bisa senantiasa diperbaharui. Iman itu bahkan bisa hilang, terutama di akhir zaman. Iman gampang banget hilangnya. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sayati zaman ala ummati asbaha ahaduhum muslima wa amsa kafira. Akan datang zaman pada umatku di mana orang masuk pagi dalam keadaan Islam, sore udah hilang Islamnya. Orang pagi masuk dalam keadaan beriman, malam hari udah hilang imannya. Tercabut keimanannya. Ada di kitab Sulamut Taufik hal-hal yang membuat orang
Islamnya atau imannya kecabut. Ada banyak hal teman-teman. Salah satunya meremehkan syariat agama Allah, meragukan kekuasaan Allah. Karenanya urusan kayak menistakan agama itu bukan hanya urusan, mohon maaf ya, ada orang bakar Quran misalnya gitu, menistakan agama. Iya betul, itu menistakan agama. Kayak ada orang, ada kalimat la ilaha illallah diinjak-injak gitu, menistakan agama. Betul sekali. Tapi kamu ragu-ragu Allah memberikan kepadamu rezeki, itu juga bagian dari menistakan agama. Menistakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu menganggap bahwa kalau kamu nggak kerja kamu nggak bisa makan. Itu Allahnya di mana maksud kamu? Kamu pikir Allah nggak bisa ngasih kamu makan walaupun tanpa kamu kerja? Bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibu kamu, Allah udah ngasih kepada kamu rezeki. Menurut kamu rumitan mana ngasih rezeki sekarang di saat udah punya gigi, udah punya tangan, udah bisa mikir, udah bisa beli nasi uduk, udah bisa pakai aplikasi GoFood. Gampangan mana ngasih rezeki kayak begitu, gitu ya? Dibandingkan dengan ngasih rezeki sedangkan kamu masih berada dalam rahim ibu kamu sebagai janin. Gak bisa ngapa-ngapain. Kamu tahu kenapa orang di saat lagi hamil itu ada banyak hal-hal yang dia gak kepengen biasanya makan, kepengen makan. Kamu tahu kenapa orang kalau lagi hamil, saya punya temen kebiasaan minum kopi. Dahsyat kebiasaannya pagi sama sore tuh kalau gak minum kopi udah pusing gitu, geliengan gitu. Terus saya tanyain gitu, anaknya banyak, 9 kalau nggak salah. Beneran. Saya tanya gitu, saya bilang, lah kamu kalau lagi hamil bukannya nggak bagus minum kopi? Subhanallah loh Ustazah, saya kalau lagi hamil nggak pengen kopi, nggak doyan kopi. Dia bilang, kenapa bisa orang kalau lagi hamil itu makanan yang dia nggak kepengen mendadak jadi kepengen, makanan yang biasanya dia suka mendadak jadi nggak suka. Karena Allah lagi mau ngasih tahu sama ibu hamil bahwa yang lagi aku pengen kasih rezeki bukan cuma kamu, tapi anak dalam kandunganmu. Aku sekarang lagi mau ngasih rezeki bukan kamu. Selain kamu juga anak dalam kandunganmu. Makanya subhanallah, subhanallah. Rezekinya anak tuh, emaknya jadi nggak suka kopi, anaknya lagi kepengen jambu, emaknya jadi pengen jambu, ya kan begitu tuh. Insya Allah, luar biasa teman-teman saudaraku sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala tuh, beliau Allah satu yang ngasih kepada hambanya rezeki, dialah satu sang pemberi rezeki bagi hamba-hambanya. Lah kamu meremehkan pemberiannya Allah gitu, kayak yang wah kalau saya pensiun bagaimana saya bisa makan. Dari sejak kamu belum kerja kamu udah dikasih makan, halo. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau saya nggak punya suami, kalau suami saya meninggalkan saya, gimana saya bisa membiayai hidup saya? Kamu dulu juga nggak punya suami, emang kamu lahir langsung kawin? Kan enggak, dulu-dulu juga kamu gak punya suami, hidup apa gak hidup? Hidup. Harus selalu diingat, yang ngasih rezeki itu bukan suami, bukan orang tua, bukan sesiapa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ragu-ragu terhadap makan siang, makan malam, besok makan apa, lusa makan apa. Kamu belingsatan pikiran anak nanti makannya gimana, ini nanti makannya gimana, apa segala macam urusan-urusan rezeki nih teman-teman. Yang sampai membuat kadang-kadang orang mau-maunya sampai nyari sesuatu yang haram untuk urusan rezekinya. Ini merupakan salah satu dari kamu ngurangin kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, meragukan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Hati-hati,
Hal-hal yang kayak beginian nih, yang bikin Allah kesel gitu sama hambanya. Kata Allah, lah aku yang ngasih rejeki loh. Segitunya dia nganggep suaminya, segitunya dia nganggep pekerjaannya, segitunya dia ngejilatin bosnya. Sampai jilat atasan, nyikut bawahan, kan begitu tuh. Padahal aku yang selama ini ngasih rejeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Cabut aja deh imannya, dia nggak beriman nih sama aku nih. Gitu. Banyak terjadi, saudaraku sekalian. Khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil qiblah. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri ketika diceritakan tentang banyaknya umat Islam yang mati nggak bawa iman, beliau menyatakan penyebabnya seperti dituliskan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, khaufuhum min ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil qiblah. Rasa takut mereka ntar makan siang apaan, ntar makan malam apaan, itu yang mencegah mereka dari mati membawa iman. Berhati-hatilah. Saya yakin nih yang ngaji nih sholat semuanya. Yakin saya. Saya yakin. Yang saya yakinkan juga yang ngaji pada pakai jilbab semuanya. Ya kan pada pakai jilbab nutup aurat ya kan. Saya yakinkan itu. Akan tetapi masalahnya iman tuh bukan pakaian. Iman bukan gerakan. Iman sesuatu yang ada di dalam hatimu. Iman sesuatu yang ada di dalam hatimu teman-teman. Bisa nambah, bisa ngurang, bisa datang, bahkan bisa hilang. Makanya nih, kita nih mesti bener, harus banget mempertahankan keimanan-keimanan kita, memupuki keimanan-keimanan kita biar kuat dari akarnya. Ini yang diperintahkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Salah satu penyebab terangkatnya iman, saudara sekalian, yang banyak juga meremehkan syariat agama Allah, menganggap ada ajaran lain yang lebih bagus. Hati-hati. Kamu ngelihat orang yang pakaiannya terbuka-terbuka lagi pada jemuran di tepi pantai. Terus kamu mikir, enak ya jadi dia ya. Kayak gak keribetan menjilbab gitu. Kayak mau fashion apaan aja oke gitu. Enak ya. Kalau saya gak Islam saya kayak gitu tuh. Kamu menganggapnya sebagai sesuatu hal yang bagus gitu, hati-hati teman-teman. Itu tuh kayak orang yang gak mensyukuri nikmatnya Islam dan itu hal yang banyak membuat Allah Subhanahu wa taala kemudian mencabut iman dalam diri seseorang. Berhati-hatilah. Ingat cerita yang pernah disampaikan guru saya, Babah Nur, dan juga saya berulang-ulang menceritakan ini, cuman mak-mak kan. Paham saya, yang mana dia nih? Ceritanya gitu. Enak ngajarin mama tuh, saya ngajar dari 20 tahun yang lalu. Tiap kali ngaji kalau saya mau cerita apaan aja bisa. Karena dulu nggak tahu, sesudahnya kemudian lupa. Jadi kapan aja cerita boleh. Dulu nggak tahu, sekarang lupa ya. Jadi ada dulu orang India, ini orang India nih. Tinggal di lingkungan orang-orang Hindu, seorang perempuan. Tapi dia akhirnya entah kenapa ceritanya dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya rapat-rapat. Dia diem, nggak ngasih tahu Islamnya karena lingkungan semua orangnya Hindu semua gitu. Dia kayak ngerasa nggak cukup, ya akan ada hal yang sangat buruk terjadi padanya kalau dia menyatakan keislamannya. Subhanallah, dia beberapa tahun sesudah dia Islam ini dia kena penyakit, kena kanker, udah langsung stadiumnya tinggi gitu. Akhirnya dia
terbaring tak berdaya, dokter udah mulain pasrah semuanya, umur dia udah hampir habis gitu. Di saat seperti itu dia memanggil ada salah satu laki-laki Arab Muslim. Dia asalnya dia tinggal di Arab, hijrah kemudian menetap di sana pedagang di kampung tersebut. Ada satu hari dia bilang sama keluarganya, boleh enggak panggilin saya Fulan bin Fulan. Oh yang orang Arab itu? Iya. Orang mikirnya yang kayak jatuh cinta nih. Permintaan orang mau mati. Iya kan? Jadi diikutin aja. Panggilin lah tuh si Ustadz. Si laki-laki Arab ini tadi. Kan Ustadz dia pedagang. Sampailah di tempatnya dia gitu. Begitu di kamar dia di rumah sakit dia bilang boleh nggak semuanya keluar. Saya mau ada rahasia yang mau saya sampaikan. Saya malu kata gitu. Orang mikirnya beneran wah dia mau menyatakan cintanya nih kan. Permintaan orang mau mati gitu ya. Nah, jadi semuanya keluar tinggal berduaan nih sama laki-laki Arab itu. Terus dia bilang. Dia ngasih dia udah siapkan jumlah uang dikasihkan ke si orang Arab itu. Terus dia bilang. Saya minta kepada kamu, saya ini muslimah, saya udah masuk Islam. Dia bilang tapi saya sembunyikan Islam saya dari keluarga saya. Saya minta tolong sama kamu kalau saya meninggal dunia tolong mandikan saya, kafani saya, sholati saya, kuburkan saya. Tapi kan nggak memungkinkan pas langsung mati langsung dikerjain. Jadi dia bilang gini, saya akan minta keluarga saya untuk langsung nguburin saya. Nanti malam-malam kamu ambil jenazah saya perlakukan seperti mana selayaknya jenazah umat Islam. Kasihin duitnya, tolong belikan semua peralatan-peralatan untuk meninggal. Dia bilang oke, siap. Udah tuh, meninggallah dia. Beneran tuh, langsung dia bilang sama keluarganya tolong langsung kuburin aja saya nggak mau nyusahin. Karena kan dibakar apa segala macam tuh kan biayanya mahal. Itu tuh ada tarifnya tuh, mau bakar apa open. Mau bakar apa panggang ya. Masya Allah. Dikirain bercanda, padahal saya serius loh. Ini informasi. Teman-teman sekalian, akhirnya jadi dia bilang tolong langsung kuburin aja. Dan bener langsung dikuburin tuh sama mereka. Jadi ditandainlah sama dia kuburannya kan. Oh, dari pohon Kamboja 3 kuburan gitu kan. Ditandain sama dia. Malam hari dia bawa petromak. Dia gali kuburan itu. Begitu digali dia heran karena ternyata yang di dalam sudah berkafan. Kok masih kaget aja? Padahal sih udah cerita bolak-balik loh ini. Itu tadi dia lupa ya. Baiklah. Dia heran, tapi kan karena dia menjalankan amanat temennya, dia pun akhirnya memastikan bahwa yang di dalam nih memang si perempuan itu tadi gitu. Jadilah dilepas sama dia kain kafannya itu yang bagian atas. Saat dilepas diambil kain kafannya gitu pas dibuka ternyata jenggotan. Dia bukan perempuan yang meninggal itu, laki-laki ada tai lalatnya di sebelah sini. Bukan perempuan yang meninggal yang dia lihat kemarin itu. Jadi kaget banget, akhirnya dia masukkan kembali jenazah tersebut ke dalam kuburnya, dia uruk lagi. Nah kain kafannya yang paling atas itu diambil sama dia, mau nyari gimana caranya biar dia bisa mensolati jenazah temennya itu. Di sekitar situ nggak ada kuburan baru selain kuburannya dia, karena memang nggak ada yang meninggal selain dia. Dan di kampung tersebut nggak ada orang Islam. Artinya nggak ada orang yang pakai kain kafan.
Jadi dia heran gitu. Udah tuh berbulan kemudian dia berangkat pergi haji. Dia memang pergi haji gitu tahun itu. Di saat dia pergi haji tuh kain kafan yang itu dia bawa kemana-mana sambil dia doa. Ya Allah, saya kepengen nih jalanin amanat temen saya nih perempuan, saya nggak tahu gimana cara jalanin amanatnya. Dia dikuburnya di mana saya nggak tahu gitu kan. Mendadak hilang dari kuburannya, ganti orang tuh kan gimana ceritanya gitu. Satu hari saat dia lagi di Masjid Haram dan dia kemana-mana memang bawa tuh kain kafan itu. Mana-mana ntar kalau dia tawaf dia taruhin sama dia di pundaknya kayak gitulah. Ada orang habis selesai dia sholat nyamperin dia gitu. Dia bilang, Pak boleh saya tanya itu kain apa yang Bapak bawa? Saya liatin Bapak bawa kemana-mana. Dia bilang iya nih ini kain kafan. Kain kafan nih Pak, sama persis ya sama yang dipakai Bapak saya ketika meninggal. Wah ini jangan-jangan jawaban nih dari doanya dia selama ini karena kan minta biar bisa jalanin amanah kan. Akhirnya dia bilang kain kafan ini Pak nggak umum dipakai orang. Tapi saya pakai kain kafan ini adanya cuma di daerah tertentu lah gitu kan. Tapi saya pakai kain ini waktu nguburin bapak saya. Bapak kamu meninggal kapan? Dikasih tahu hari yang sama dengan meninggalnya temennya yang perempuan itu tadi. Dia bilang bapak kamu meninggal di mana? Di Mekah dan dikuburkan di Ma'la. Di Hajun, dekat kuburannya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad. Di Ma'la sana tuh di Hajun. Akhirnya dia bilang, bapak kamu kayak apaan orangnya? Begini, kok mirip sama yang dia lihat. Ada tai lalatnya ya di sebelah sini, kok bapak tahu? Jangan-jangan ya, kenapa gitu Pak? Diceritakanlah ceritanya amanat perempuan yang di India sana itu. Dia bilang, wah kalau gitu saya penasaran juga Pak. Yuk Pak, kita gali kubur bapak saya. Berdua sama beberapa orang, mereka pun kemudian pergi ke sana ke kuburannya si bapak itu. Bener dong, begitu digali kuburannya yang di dalam kuburannya laki-laki tersebut adalah seorang perempuan yang meninggal di India. Allah pindahin jenazahnya. Allah pindahin tuh jenazah. Jenazahnya perempuan meninggal di India mau Allah dipindahin ke Hajun, gak main-main. Karena dia beriman. Allah gak mau nih wanita beriman muslimah ini dikuburkan di pekuburan yang bukan pekuburan orang Islam. Karena Allah melihat hati. Hatimu beriman, hatimu penuh dengan keimanan gak pantas untuk kumpul sama mereka-mereka ini yang tidak beriman. Jadi sama Allah dipindahkan, gak tanggung-tanggung. Allah mindahinnya gak dikaret. Allah mindahin gak di jeruk purut teman-teman. Allah pindahinnya langsung di Ma'la, di Hajun. Dekat perempuan nomor 1, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang nomor 1 beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perempuan pertama beriman siapa? Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Masya Allah, Masya Allah. Jadi begitu digali nih, ternyata kuburan perempuan tersebut girang dong. Yang laki-laki ini tadi, alhamdulillah saya bisa jalanin amanahnya. Kalau enggak bingung nih, rupe nih. Duitnya kan rupe namanya ya. Mau dipakai apa, udah dikasih duit gitu. Jadi akhirnya dia beli kain kafan di Mekah, kemudian dia dimandikan di Masjidil Haram, kemudian dia disolati di Masjidil Haram, kemudian dia dikafankan dengan kain kafan, ya, dimandiinnya pakai air zam-zam. Kalau di sana kan mandiinnya pakai air zam-zam.
Habis itu kemudian dikuburkan di Ma'la, di pekuburannya Sayyidah Khadijah. Beruntung nih yang perempuan. Iman. Itu hanya akan membuatmu berkumpul dengan yang sama denganmu. Yang kesian yang bapak-bapak itu dong. Meninggal di Mekah. Dikafanin, pakai kafannya orang Islam. Disolatin di Masjidil Haram, dikuburkan di Ma'la. Allah pindahin ke India barengan sama orang-orang Hindu di sana, teman-teman. Sian banget nih orang. Apa artinya? Artinya dia dianggap kayak orang Hindu di sisi Allah. Artinya dia dianggap gak mukmin di sisi Allah. Artinya bukan orang Islam nih dia nih. Sana dah kamu di sana, kumpul sama orang-orang teman-teman kamu di sana. Kenapa kok bisa begitu? Ditanyakanlah kepada keluarganya. Si istri bilang, suami saya tuh sebenarnya soleh sih. Sholat gak tinggal, puasa gak tinggal, pernah haji, sering umroh. Tapi sih memang, mohon maaf nih ya, kalau lagi musim dingin, malam-malam habis berhubungan intim, dia suka bilang enak ya jadi orang Hindu, orang Buddha gitu. Enak jadi ashabul hunud, jadi orang-orang Hindu-Hindu itu dia bilang, kalau habis hubungan nih gak pakai kedinginan mandi. Kita aja orang Islam nih ribet nih pakai segala harus mandi, mana dingin lagi. Kayak gitu. Ucapan yang kayaknya dia ngomongnya mungkin kayak bercanda, kayak nggak serius gitu. Tapi itu dia tuh, meremehkan ajaran agama Allah, melihat kayak ada yang lebih menyenangkan dari menjadi umat Islam. Itu hati-hati teman-teman, hati-hati. Kadang-kadang anak-anak remaja kita, kadang emak-emak juga sih ya, bercanda bawa-bawa urusan-urusan kayak begituan tuh. Jangan. Ntar lo masuk neraka, misalnya gitu kan ya. Terus dibilangin gitu, kayaknya gak serem deh masuk neraka, ada banyak tuh artis-artis Hollywood katanya gitu. Ntar ada Michael Jackson nyanyi, ntar ada ini, suka kayak begituan tuh. Hati-hati teman-teman bercanda yang begituan tuh jangan dah, jangan. Takutnya Allah lihat hati kamu beneran punya rasa kayak begitu, akhirnya Allah cabut. Oh kamu mau masuk neraka aja ya udah dah. Jangan. Mudah-mudahan kamu masuk surga gitu kan, biar ketemu sama fulan bin fulan. Ntar gimana, kalau dia sampai masuk surga gue mendingan keluar lagi. Ada tuh suka ada yang, saya pernah dengar kayak begitu bercandaan. Hati-hati teman-teman. Ini saya omongin nih bukan karena apa ya. Karena memang mau ngasih tahu. Kadang-kadang kita nih orang-orang awam macam kita nih kalau nggak dikasih contohnya nggak ngeh gitu. Bahwa itu tuh hal yang kadang-kadang suka diucapkan begitu aja gitu. Jangan. Kamu bercanda yang lain aja. Bercanda yang lain aja teman-teman. Ada banyak kan bahan bercandaan. Kamu sendiri ngaca tuh kan udah pengen ketawa. Masya Allah. Untuk kita di sini kan ketawa mulu nih. Kita bercanda tapi kan gak pakai yang urusan-urusan dosa gitu. Jadi kalau kamu mau bercanda silahkan bercanda. Akan tetapi jangan bawa-bawa hal-hal yang bisa mendatangkanmu kepada murkanya Allah. Jadi bercanda yang lain aja, nggak usah bawa-bawa urusan agama. Ya, silahkan apapun kamu bercandain, yang penting jangan bercandain urusan agama. Jelas? Sebab iman bisa saja terkeluar dari dalam hatimu ketika kamu tidak melihat Islam, iman sebagai sesuatu hal yang besar, sebagai sesuatu hal yang paling besar. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Hal apa lagi?
Hal yang bisa menjadikan orang keluar dari Islam sehingga Allah Subhanahu wa taala ngelihatnya kayak yang enggak beriman nih di sisi Allah. Al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan yang enggak ditaubatin. Dosa yang tidak ditaubati, tidak disesali. Itu banyak juga yang menjadi penyebab iman tercerabut dari dalam hati di saat sakaratul maut. Ini ngeri juga nih. Dosa yang tidak ditaubati teman-teman. Makanya saya sering sampaikan gitu kan di majelis-majelis kita. Dosa taubatilah semanis apapun dosa itu. Saya nggak bilang seburuk apapun dosa itu kamu harus taubatin, enggak. Karena terkadang ada beberapa dosa tuh yang rasanya manis. Kayak ketika kamu mengenang mantan. Dulu waktu saya pacaran, pernah tuh duduk di belakang barisan bioskop. Kamu ketika mengenangnya dengan rasa manis, hati-hati, itu tuh dosa teman-teman. Sayyidina Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Sahabi Al-Jalil, seorang sahabat yang agung. Sayyidina Ibnu Abbas, sepupu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Pernah mengatakan, ya ahlal ma'asi tubu ilallah. Taubatan nasuha, wahai pelaku maksiat, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Sesalilah dosa seperti apapun dosa tersebut, sebab ketika kalian tidak mentaubatinya, tidak menyesalinya, setiap kali kamu ingat dosa tersebut dan kamu merasa manisnya dosa itu berulang, ketulis lagi kamu kayak mengerjakan dosa tersebut. Makanya jangan sampai gitu nih. Udah hadir majelis, hampir tiap berapa hari sekali kita hadir majelis, kumpul sama jamaah majelis. Sholat nggak tinggal, ibadah nggak tinggal, tapi tiap hari ditulis zina, ditulis judi, karena ingat pernah main judi dan menang. Hati-hati, hati-hati. Dosa semanis apapun harus kamu taubati. Kadang kalau nggak ditaubati bisa jadi sebab Allah Subhanahu wa taala merasa marah, murka kepadamu sehingga mencabut iman yang telah Allah anugerahkan kepadamu itu. Banyak yang kayak gitu, banyak. Dosa itu emang mesti ditaubatin. Banyak teman-teman. Saya pernah cerita juga tuh yang diceritakan Habib Umar bin Hafid tentang orang yang minta tunjukin kamar mandi. Ingat nggak? Tuh kan? Enak jadi ustadzah zaman sekarang. Enak. Emak-emaknya pada lemot. Gampangan lupa. Masya Allah. Ada dulu seorang perempuan nyari kamar mandi. Di sebuah negeri Arab sana ya. Di zaman yang belum banyak orang punya kamar mandi. Ada seorang laki-laki pemuda umur 20-an tahun. Dia punya kamar mandi dalam rumahnya dan itu jarang. Jadi ini ada seorang perempuan di jalanan pakai penutup muka apa semua karena memang di Arab semua perempuan kayak begitu. Dibilang ainal hammam kebelet kayaknya gitu. Terus akhirnya laki-laki ini bilang, fi baiti hammam. Syahina hammam, dia bilang. Nih saya punya hammam di kamar mandi, di rumah. Terus dia bilang, boleh numpang? Ya silakan. Dia bukain pintu, si perempuan ini rupanya bukan perempuan solehah. Perempuan yang ya inilah, bukan perempuan yang jaga diri, bukan perempuan bener gitu.
Jadi begitu dibilangin itu kamar mandi di situ, dia langsung buka cadarnya, dia langsung buka abayanya gitu kan. Ada baju dalemannya yang dia langsung buka kerudungannya gitu. Dia masuk ke dalam tuh kayak pakai daster pendek gitu kan. Yang laki-laki ini lihat tuh, putih, mulus, cantik, rambutnya hitam, tergerai, panjang gitu. Terfitnahlah laki-laki ini. Jadi begitu si perempuan ini masuk kamar mandi, dia buru-buru tuh tutup semua pintu rumahnya, dia buru-buru tutupin jendela-jendelanya, dia pasangin horden-hordennya biar nggak ada orang lihat. Terus habis itu dia duduk di kursi deket kamar mandi situ nungguin cewek ini keluar. Cewek ini keluar, dia langsung samperin, dia bilang kamu nggak bisa pergi dari rumah saya sebelum kita diajakin zina. Cewek ini seperti yang tadi saya sampaikan, ingat nggak nih saya cerita ini? Udah ingat sekarang? Udah kalau gitu nggak saya lanjutin. Lupa Ustazah, kalau gitu yang ingat ceritain sama yang lupa. Akhirnya dia bilang, perempuan ini seperti yang tadi saya sampaikan bukan perempuan soleha, bukan perempuan terjaga, bukan perempuan polos, tapi perempuan yang memang nakal gitu kan. Akhirnya perempuan itu bilang gitu, oh kamu mau sama saya? Kamu kok gitu sih, saya juga mau loh sama kamu. Dia malah semakin agresif gitu kan sama cowok itu gitu. Lah cowok tuh kalau digituin jadi takut malahan. Bukan dia hilang nafsunya gitu enggak. Semakin nafsu cuman maksudnya kayak jadi tunduk gitu kan. Terus dia bilang cuman masalahnya saya lapar. Lapar banget nih. Kalau kamu beliin dulu gado-gado di ujung jalan. Kayaknya enak deh gitu. Nah karena dia pikir nih cewek mau gitu kan. Akhirnya dia bilang iya saya beliin dulu tunggu ya. Iya sayang jalan aja. Jadilah dia pergi beli makanan, si cewek ini kabur. Dipakai bajunya dia kabur. Udah tuh dosa besar itu tidak terjadi. Dosa besar yang dia ingin lakukan itu tidak terjadi. Dan dia tidak pernah menyesali hal itu, justru yang dia sesali adalah kenapa sampai gak jadi. Ini cerita dia zaman muda, habisnya itu dia nikah, habisnya itu dia punya anak, habisnya itu dia juga sampai dengan tua, habis itu dia anak-anaknya pada nikah, dia punya cucu, segala macam nih sampai dia tua gitu. Saat umur dia di atas 60-an tahun, ya 70-an bahkan mungkin saat dia tua nih teman-teman. Datang sakaratul maut, tiap kali ditalkin kalimat la ilaha illallah enggak bisa nyebut. La ilaha illallah. Dulu ada cewek cakep bet dah. La ilaha illallah. Nyariin kamar mandi dia. La ilaha illallah. Gue tunjukin dah kamar mandi dalam rumah gua. La ilaha illallah. Pokoknya udah. Dia bergumam gak jelas cerita tentang perempuan yang waktu itu. Itu dosa zaman umur dia 20 tahun. Sekarang dia udah umur 70 tahun. Tapi dosa itu tidak pernah dia sesali. Dia gak pernah ada ceritanya, ya Allah alhamdulillah tuh hari gak jadi ngerjain. Kalau enggak kan saya punya dosa besar ya Allah. Kayak apa rasanya. Betapa malunya saya ya Allah kalau saya menghadapmu dengan membawa dosa besar semacam itu. Dia gak pernah sesali itu. Tiap kali ingat, iya kenapa goblok gue beliin gado-gado tuh hari gitu. Tiap ingat yang dia sesali adalah gak jadinya dia bikin dosa, bukan dosanya yang dia sesali. Sampai membuat dia keluar gak bisa lidahnya berucap kalimat la ilaha illallah. Ada lagi cerita yang lain, muridnya Fudail bin Iyad. Dan ini cerita menyedihkan. Buat saya takut mencerita ini.
Jadi karena takut saya nggak mau cerita. Atau biar takutnya barengan ya. Ini saya ceritain aja. Ini cerita juga berulang kali disampaikan guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar, ada Fudail bin Iyad punya murid. Fudail bin Iyad itu seorang ulama, ahli sufi, salah satu dari tokoh-tokoh sufi kita ya. Di masa-masa sesudahnya Imam Ghazali tentu aja, berapa tahun sesudahnya. Punya pondok pesantren, besar pondok pesantrennya, beliau seorang wali min auliyaillah, orang soleh yang luar biasa nih Fudail bin Iyad. Satu hari ada salah satu murid terbaik, terpinter yang dimiliki Fudail bin Iyad sakaratul maut. Karena dia sangat dekat sama gurunya dan dia juga emang udah ngajar, gantiin gurunya apa segala macem. Salah satu ustadz di pondok pesantren situ. Ketika dia sakaratul maut, Fudail bin Iyad sendiri yang mentalkin kalimat la ilaha illallah. Fudail bilang, la ilaha illallah ke muridnya itu. Muridnya setiap kali ditalkin dia melengos, berpaling, kayak nggak mau liatin gurunya, gitu. Tapi nanti kalau gurunya diam dia liatin muka gurunya. Gurunya talkin lagi dong, la ilaha illallah, melengos lagi. Kayak dengan muka gak suka gitu. Terus kayak begitu berulang-ulang. Sementara Fudail takut, dia ini udah waktunya meninggal gitu, udah mau deket gitu kan. Jadi akhirnya sama Fudail diginiin nih, kepalanya biar gak melengos. Dipegangin kepalanya, paham maksud saya? Dipegangin, apa perlu dipraktekin? Pegangin kepalanya, terus dia bilang gitu, Gul, la ilaha illallah, cepetan baca, la ilaha illallah. Gurunya udah gak sabar gitu. Dan dia jawab, Gul tuha au ma gul tuha fa inni min habari. Saya ucapin atau saya gak ucapin, saya gak percaya lagi sama kalimat itu. Abis itu meninggal dunia. Gak bawa iman. Gak percaya sama kalimat la ilaha illallah. Itu murid terbaiknya Fudail. Itu orang paling pinter yang dimiliki sama Fudail bin Iyad. Waliullah teman-teman. Kebayang gak kamu? Punya guru wali. Dan dia murid terpinter yang suka gantiin gurunya kalau ngajar. Kalau gurunya lagi gak bisa ngajar. Matinya gak percaya sama kalimat la ilaha illallah. Gak bikin serem nih. Serem banget. Kita kadang-kadang punya guru. Apalagi waliullah gitu kan. Punya guru orang yang sangat Masya Allah. Kadang-kadang kayak berasa selamat lah udah pasti, masa sih guru kita gak nyelamatin. Selamat itu kalau kamu matinya bawa iman. Insya Allah guru kamu bisa nyelamatin lagi. Maksudnya kalau ada sisa-sisa dosa bisa dengan syafaatnya kamu jadi gak dapat adab gitu kan. Atau selamat di saat amal ditimbang gitu. Tapi kalau udah mati gak bawa iman itu udah gak bakalan masuk surga kan. Udah gak percaya sama kalimat la ilaha illallah udah gak mungkin bisa masuk surga gitu. Bahkan baginda Nabi pun gak bisa nyelamatin. Kalau udah matinya gak bawa kalimat la ilaha illallah. Akhirnya teman-teman, Fudail bin Iyad sedihnya luar biasa. Sampai gak keluar rumah berhari-hari. Berpuluh-puluh hari Fudail gak keluar rumah. Bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Merasa gagal. Saya nih apa artinya punya pondok pesantren segini banyak santrinya. Kalau bahkan kepada murid terbaik saya yang paling pinter di pondok pesantren ini saya bahkan gak bisa nyelamatin dia gitu. Apa artinya saya punya pesantren? Waduh nangis mulu Fudail bin Iyad. Berhari-hari gak keluar kamar. Kecuali untuk sholat Jumat sama sholat jamaah. Misalnya keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Udah gitu aja.
Fudel bin Iyad nggak ngobrol sama orang, nggak ngajar, berhenti semuanya kegiatan. Semuanya beliaunya nangis pada Allah SWT, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu hari Fudel dapat mimpi. Kalau untuk membuat murid yang tadi mati nggak bawa iman ini terselamatkan, nggak bisa Fudel. Itu udah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kami akan memberitahumu sebab dia mati kayak begitu. Jadi dia pun diimpiin muridnya ini, diimpiin orang ini tadi. Kayak keikat dengan iketan-iketan dari api, susah banget dah. Dia lihat dalam mimpinya, dia nanya, kenapa kamu bisa begitu? Dia pun cerita, bithalathati asya. Iman saya tercabut dari dalam hati sebelum kematian saya datang. Karena 3 hal yang saya lakukan dari dosa-dosa. Yang pertama, saya selalu merasa bangga sama diri saya sendiri. Saya hafal sekian ribu hadis, saya menguasai sekian mata pelajaran, saya paham hukum-hukum dalam Islam, saya pinter, saya yang paling saya. Hati-hati. Betapa seringnya penyakit-penyakit semacam ini datang pada kita. Ketika kita ngelihat orang yang belum ibadah, ketika kita lihat orang yang belum nutup aurat, ketika kita lihat orang yang masih tenggelam dalam maksiat, terkadang rasa kayak begitu ada di hati kita gitu. Betul? Terkadang kita ngerasa bahwa yang surga pantas buat kita masukin tidak dengan dia gitu. Kayaknya tuh kayak yakin banget kita bakalan ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Padahal siapa bilang? Belum tentu. Makanya sering saya sampaikan. Kamu pakai jilbab gampang. Yang gak gampang adalah kamu pakai jilbab tapi tidak merasa lebih baik dari yang gak pakai. Itu gak gampang. Kamu ngerjain sholat 5 waktu gampang. Yang gak gampang adalah kamu sholat 5 waktu, bahkan kamu sholat sunnah dan tidak merasa lebih baik dari yang tidak mengerjakannya. Bukannya yang sholat lebih baik Ustazah? Betul, sholat lebih baik daripada gak sholat, betul. Menutup aurat lebih baik daripada tidak menutup aurat, betul. Tapi kamu lebih baik dari orang tersebut, siapa bilang? Mungkin dia punya amalan-amalan soleh yang kamu gak tahu. Mungkin dia adalah seorang ibu yang menafkahi anak-anak yatimnya, kamu gak tahu. Mungkin dia adalah seorang istri yang sangat sabar menghadapi suaminya, kamu gak tahu. Mungkin dia adalah seorang anak yang menanggung nafkah bagi orang tuanya, kamu gak tahu, kamu gak tahu. Mungkin dia adalah seseorang yang menangisi dosa-dosanya di saat kamu bahkan tidak melakukannya. Mungkin dia punya sedekah yang membuat Allah ridho padanya. Kamu gak tahu. Kamu gak tahu. Mungkin dia punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Mungkin dia pernah khidmah pada seorang yang ternyata adalah kekasih Allah. Kamu gak tahu, kamu gak tahu. Pun pula andai kamu tahu, kamu tetap gak tahu akhir kehidupan akan jadi seperti apa. Ada berapa banyak orang yang maksiat. Tahu-tahu akhir kehidupannya dapat hidayah, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada berapa banyak orang yang ibadah. Tapi kemudian akhir kehidupannya Allah murka kepada dia dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kamu gak tahu. Kamu gak tahu. Dia bilang yang pertama ujub, saya suka merasa bangga sama diri saya.
Yang kedua, hasud. Dia bilang, Syekh, selama ini ada banyak murid-muridmu yang juga pintar-pintar. Selama ini ada banyak murid-muridmu yang juga berprestasi dan melakukan hal-hal yang membahagiakan. Tapi saya mencegah jangan sampai kabar tersebut Syekh dengar. Sehingga akhirnya Syekh hanya lihat saya. Karena saya hasut sama yang lain-lain, gak boleh ada yang dekat sama guru saya selain saya. Hati-hati. Hati-hati sama penyakit-penyakit hati ini teman-teman. Nyabut iman. Sampai katanya Nabi Muhammad, al-hasad haliqatuddin. Sifat hasud gak senang orang lain dapat kesenangan. Dan selalu senang kalau orang lain dapat kesusahan. Sifat hasud tuh. Orang lain senang dia gak senang. Orang lain gak senang dia senang. Ini katanya Nabi Muhammad halikotuddin, pencukur agama. Agama dicukur sama dia. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Sifat hasud bisa makanin kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Ngeri teman-teman, hati-hati, hati-hati. Kalau ada rasa kayak begitu tuh langsung perangin ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Doain. Yang kamu hasutin tuh biar ditambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu cara ngelawan hasud. Kamu kesel karena orang itu lebih kaya dari kamu. Kamu doain ya Allah, tambahin kekayaannya ya Allah, tambahin kekayaannya. Hati rasanya darah-darah gitu, enggak apa-apa lawan. Lawan. Emang kayak gitu kok cara ngelawannya. Saudara sekalian yang saya muliakan, kemudian yang ketiga dia bilang, ada 3 tuh, 1 ujub, 2 hasud, ketiganya lagi, dia bilang saya punya penyakit Syekh. Saya pergiin ke dokter, kata dokter, oh ini kamu harus minum khamr setahun sekali. Minum bir, minum arak setahun sekali. Setahun sekali cuman segelas. Dan itu 3 hal itu yang mencegah iman untuk terus ada di hati saya di saat ajal menjemput saya. Dosa yang tidak ditaubati. Makanya selalu saya sampaikan padamu, dosa semanis apapun dosa tersebut, taubatilah dosa itu. Jangan sampai jadi penyebab mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan iman tercerabut dari dalam hati kita. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kemudian penyebab iman tercerabut dari dalam hati yang lainnya adalah Imam Ghazali bahkan menyebutnya sebagai 1 sebab teratas. Penyebab mati su'ul khatimah, penyebab mati gak bawa iman, kata Imam Ghazali. Nomor 1, tarkus sholah, ninggal sholat. Ini buat kamu melihat diri sendiri ya, bukan buat kamu ngelihat orang lain. Itu tadi, kalau kamu ngelihat orang lain, kamu lihatnya yang belum dapat hidayah aja. Kalau dia udah dapat hidayahnya, bisa jadi lebih terang daripada kita semuanya. Ya gitu aja mikirnya. Mikirnya urusan antara dia sama Allah. Gitu aja teman-teman saudara sekalian. Jangan ada orang mau meninggal dunia mau takziah repot-repot nyari dia sholat apa kagak. Gak usah segitunya juga. Biasa aja gitu. Ada orang meninggal kamu bisa takziahin. Kamu bisa bacain Yasin, bacain tahlil, bisa nyolatin ya kamu kerjain gitu. Jangan mau bantuin orang aja pakai sibuk nanya kamu sholat apa enggak. Mau sedekah tanya dulu gitu kan. Gak usah, yang namanya sedekah mah sedekah aja gitu. Bahkan kepada orang non muslim sekalipun ya sedekah mah sedekah aja gitu. Sehingga sekalian saya muliakan. Tapi buat diri kita Imam Ghazali menyebutnya sebagai nomor 1 penyebab mati su'ul khotimah. Yaitu tarkus sholah, ninggal sholat. Berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam,
Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apabila seseorang meninggalkan salat, kutib ismu fi bab min abwabi jahannam, namanya ditulis di salah satu pintu dari pintu-pintu neraka. Fulan bin Fulan harus masuk lewat pintu ini. Nah, serem. Mudah-mudahan Allah jagain salat-salat kita. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Rabbi ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa memberdirikan salat-salat kami. Demikian pula dengan keluarga kami, keturunan kami, ya Allah. Sungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mengijabah doa. Amin. Ya Rabbal. Penyebab su'ul khotimah yang lain. Ini juga gak kalah banyak teman-teman. Gak kalah banyak. Jadi penyebab mati su'ul khotimah gak bawa iman. Yang sampai udah tuh gak bisa lagi disyafaatin. Gak bisa lagi ditolongin, nantinya masuk surga juga gitu enggak. Gak bisa udah. Matinya gak bawa iman. Iman udah cabut di dalam hatinya. Apa nih penyebabnya? Ini yang hal terakhir yang akan saya sampaikan ya. Maksudnya dari keterangan yang awal tadi ini, poin nomor 1. Katanya guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, salah satu penyebab kematian dalam su'ul khotimah, kematian gak bawa iman adalah gak punya cinta sama Nabi Muhammad. Gak punya cinta sama Nabi Muhammad, atau juga membenci orang-orang soleh, membenci wali min auliyaillah. Gak cinta sama Nabi atau benci sama orang-orang soleh. Ini adalah penyebab su'ul khotimah. Serem. Ingat cerita yang sering saya sampaikan juga. Ada orang hidup di Madinah. Gak pernah tinggal sholat di Masjid Nabawi. Gak pernah tinggal sholat di Masjid Nabawi. Selama berpuluh tahun hidupnya, kalau dia lagi ada di Nabawi, di masjid di Madinah, dia sholatnya di Masjid Nabawi. Rumahnya deket sama Masjid Nabawi, tiap sholat di situ. Tua, meninggal. Tiap kali dikuburkan ngadep ke arah kiblat, jenazahnya ngebalik, nggak mau kiblat. Dibalikin lagi, ngebalik lagi. Sampai katanya Syekh zaman tersebut ganjel. Pakai batu. Diganjel pakai batu, ngebalik sama batu-batunya. Ganjel pakai kayu dari ujung ke ujung, ngebalik ke kayu-kayunya. Terus berulang lebih 10 kali. Akhirnya tanyain, gimana nih Syekh kalau kayak gini nih? Marada rabbukum illa bihadza fakhallu. Allah emang maunya kayak gitu, udah biarin aja. Jadilah dia dikubur tidak menghadap kiblat, teman-teman. Sekali lagi, orang Madinah gak tinggal sholat di Masjid Nabawi berpuluh tahun, bukan cuma arba'in, bukan. Kan katanya kan 40 kali sholat di Masjid Nabawi ada syafaatnya tersendiri kan gitu. Ini nih bukan cuma 40 kali sholat di Masjid Nabawi, 40 tahun lebih sholat di Masjid Nabawi. Matinya gak bawa iman, matinya bukan ahli kiblat. Tanyakan sama Syekh, kenapa nih Syekh kalau kayak begini? Ya berarti dia di sisi Allah, laisa min ahlil kiblah, bukan termasuk dari ahli kiblat, bukan termasuk orang Islam. Allah lagi mau ngasih taunya kayak gitu. Apa Syekh sebabnya? Nah kalau itu saya gak tahu, kata Syekhnya. Coba tanyakan kepada keluarganya. Tanyakan kepada keluarganya, istrinya bilang, suami saya laki-laki soleh. Gak pernah tinggal sholat di Masjid Nabawi. Gak pernah kurang-kurang sedekahnya, zakatnya, semuanya. Gak pernah kurang-kurang sholat sunnahnya, puasa sunnahnya. Nih teman-teman saudaraku sekalian. Suami saya orang yang selalu
apa-apa ngerjain gitu. Kerjain semuanya tuh dari syariat agama Allah. Tapi sih memang kata istrinya, 40 tahun ngiter-ngiter di Masjid Nabawi, enggak pernah sekalipun berziarah kepada Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Karena dia menganggap kemuliaan Masjid Nabawi bukan karena Nabi Muhammad. Dia menganggap seperti anggapan beberapa orang yang saya sangat berharap kamu jangan dengerin mereka. Menganggap Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa, nggak bisa apa-apa, nabinya sekarang udah mati, katanya gitu. Nabi itu kayak tukang pos aja, dia bawain surat, suratnya kamu ambil, kamu amalkan, ngapain kamu peluk-pelukin tukang posnya, katanya gitu. Mereka aneh sama kita yang beribadah dengan cinta. Kita merayakan maulid, dia bilang bid'ah. Kita baca sholawat, dia bilang bid'ah. Kita berziarah ke makam Nabi, berziarah ke makam para wali, mereka bilang syirik. Orang-orang yang seperti ini nih, hatinya kosong dari rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Padahal sepengalaman saya dari apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya berkesimpulan bahwa jika iman itu adalah pohon, adalah tanaman, maka pupuk terbaiknya adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Bukankah iman terdiri dari 2 kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Maka siapapun yang memisahkan la ilaha illallah dari Muhammad Rasulullah, maka dia akan terpisah dari keduanya. Kamu mau sama Allah Tuhannya tapi gak mau sama kekasihnya. Allah seolah berkata, bagaimana mungkin kamu sampai kepadaku jika tidak lewat pintuku. Dan pintu Allah adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Karenanya berulang kali ku sampaikan padamu, saudariku sekalian, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada Nabi. Kita cintai Nabi, kita cintai semua orang-orang yang cinta mereka bisa membawa kita kepada cintanya Allah. Kita cintai hamba-hamba Allah, kita cintai para kekasih-kasih Allah. Kita cintai ulama, kita cintai guru-guru kita cintai orang-orang soleh. Sebagai bagian dari perjalanan kita menuju cintanya Allah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di hati kita. Jadi poin pertama dari hadis kita ini adalah bahwa iman tuh bisa naik, bisa turun, bisa nambah, bisa ngurang. Iman itu teman-teman bisa datang dan bahkan juga bisa hilang. Maka pastikan bahwa kamu adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala mantapkan iman di dalam hatimu. Selalulah minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa tawaffani ala millatik. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam keimanan kepadamu, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hati kami dalam keimanan kepadamu, matikan kami dalam agamamu. Teruslah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut hidayah iman yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ya Allah, karuniakanlah senantiasa rahmat-Mu, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberi. Teruslah berdoa, ya Allah biha
Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim. Ya Allah anugerahkanlah kami kematian dalam husnul khatim. Kematian dalam keadaan yang terbaik, kematian dengan berbekal iman dan Islam. Amin ya rabbal